Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan masih memelihara kita hingga pada hari ini. Terlebih Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati hadirat-Nya, beribadah memuliakan Dia lewat ibadah kita pada hari ini. Terlebih-lebih pada hari ini kita diizinkan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Ini adalah hari yang indah di mana kita boleh semeja dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam peribadahan kita di hadapan Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyiapkan setiap hati pikiran kita, menyiapkan hidup kita untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Yesus. Di dalam KPPK nomor 68, kita nyanyikan terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Musik saja. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh anugerah itu besar bagi kami Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, dan menikmati hadirat-Mu dalam penyembahan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami dalam minggu ini. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menyertai kami hingga pada hari ini. Kami kembali datang di hadirat Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kiranya Engkau yang melayakkan kami, memperkenankan kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan.
Dan tolong kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan kepada Engkau. Engkau yang bertakhta atas pujian kami, Engkau yang berkuasa atas ibadah hari ini. Biarlah semuanya berkenan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dari awal, pertengahan hingga selesai, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan membacakan nats firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pada hari ini. Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 14. Petunjuk hidup baru bagi kita pada hari ini adalah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita untuk yang pertama kali, dan pembacaan yang kedua nanti saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan bersama-sama dengan saya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari membaca bersama-sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita seringkali jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa pelanggaran kita. Mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan, ku hanya seorang berdosa, KPPK nomor 310. Kita mengakui dengan rendah hati bahwa kita adalah manusia berdosa, dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan mengampuni kita. Ku hanya seorang berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya. Tiada yang dapat ku banggakan, ku hanya seorang berdosa. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku tak berdaya, penuh dosalah. Langkahku sesat, jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya. Meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Kini hatiku bersuka cita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa mohon pengampunan Tuhan. Bapa di surga, kami sadar kami adalah seorang pendosa di hadapan Tuhan. Kami tak berdaya ya Tuhan.
Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau, ampuni kami dalam setiap dosa pelanggaran kami, dalam tutur kata, isi hati, pikiran kami, tindakan kami, yang seringkali tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam minggu ini Tuhan ada banyak hal-hal yang membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami syukuri ya Tuhan, sekalipun kami manusia yang penuh dengan dosa, tetapi karena kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengampuni kami, Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tidak kami peroleh dari manapun. Bapa di surga, oleh karena itu biarlah dengan menyadari akan kasih-Mu dalam hidup kami, ajarlah kami untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk terus hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dan terus berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Hari demi hari yang kami lalui, Tuhan yang menolong menopang kami untuk terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga jaminan keselamatan menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membacakan Alkitab bertanggapan pada hari ini. Bacaan Alkitab bertanggapan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, nats pembacaan Alkitab bertanggapan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara silakan membacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya secara bergantian sampai di ayat yang ke-10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ke-10, saya mulai dari ayat 1. Kebajikan Allah, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sudah pertengahan bulan November, di mana sebentar lagi kita akan menyambut, memperingati hari di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Bahkan di segala umat seluruh dunia, mulai pada hari ini, menanti-nantikan sukacita itu. Dan biarlah mulai hari ini, sukacita itu boleh kita ekspresikan, boleh terpancar dalam kehidupan kita. Di dalam sukacita kita menyambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena itu, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah.
Kau tuntun, Kau harapan kami pun, bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Bapak Ibu Saudara, kita kembali menyanyikan dari ayat pertama. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun, bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 295. Ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih dan murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu.
the beauty of Jesus be seen in me. All his wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Kita kembali menyanyikan dari yang pertama, Tuhan, kupancarkan keindahan-Mu. Tuhan, kupancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me. All his wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beautiful Jesus be seen in me. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa atas segala kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami boleh menikmati kebaikan-Mu yang begitu besar, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan-Mu. Dan jika kami boleh menikmati hari ini dan terlebih menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah ini, kami sungguh menyadari ini adalah kasih karunia Tuhan yang besar di dalam memelihara kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus Engkau limpahi di dalam kami, agar kami pun Tuhan boleh terus menikmati pertumbuhan di dalam mengasihi Engkau dan di dalam menaati firman-Mu. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus penuhilah kami, dan Engkaulah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kami, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kami, dan firman-Mu boleh terus mengajar kami untuk melangkah di dalam kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jika di saat ini Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, dan Engkau pun akan berbicara melalui hamba-Mu ini, mengajarkan firman-Mu kepada kami, maka kiranya Engkau Allah Roh Kudus bekerjalah. Engkau Allah Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang membuat kami boleh mengerti apa yang Engkau maksud dalam hidup kami. Maka berkati hamba-Mu ini juga ya Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Engkau Allah Roh Kudus yang kiranya memimpin hamba-Mu di dalam mengajarkan dan menyampaikan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Jam pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, saya kembali mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh.
Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini, demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di awal khotbah ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa nama dan kedudukan seseorang sangat mempengaruhi hubungan timbal balik di dalam hidup bermasyarakat. Masih ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi mungkin itu sekitar 10-an tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, ada seorang polisi yang tiba-tiba mendadak menjadi seorang artis. Bapak Ibu, masih ingat namanya adalah Bribtu Norman. Dengan viralnya videonya dengan musik Caya-Caya, Bapak Ibu, Bribtu Norman akhirnya melambungkan video itu, yang viral itu melambungkan namanya, dan ia menjadi terkenal secara mendadak. Hal yang menarik adalah bahwa akhirnya Bribtu Norman ini meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang polisi dan ia menjadi artis. Dari sini saya ingin mau mengajak kita bagaimana nama dan kedudukan mempengaruhi relasi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Bribtu Norman ini videonya menjadi viral, dia hanya seorang polisi di sebuah tempat. Siapa yang kenal dia? Mungkin yang kenal dia adalah temannya. Mungkin yang kenal dia adalah orang sekampung dengan dia. Tetapi tidak pernah dikenal di seluruh pelosok tanah air. Tetapi videonya yang viral itu akhirnya Bribtu Norman menjadi seorang yang terkenal. Bahkan dia diundang di dalam berbagai-bagai reality show. Bahkan Bapak Ibu diundang untuk menyanyi di mana-mana. Sehingga ia mendadak menjadi seorang artis. Akhirnya karena namanya telah melambung tinggi, maka Bribtu Norman meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi dan memilih untuk menjadi seorang artis. Bapak Ibu, saya tidak mau melanjutkan tentang kisahnya Bribtu Norman ini. Tetapi saya ingin mau menegaskan kepada kita dari kehidupan ini, kehidupan seorang Bribtu ini. Di sini kita mengerti bahwa nama dan kedudukan sangat mempengaruhi setiap individu di dalam menjalin relasi di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya Bapak Ibu,
bahwa pasal 21 ayat 22 sampai 34 ini, perjanjian Abraham dengan Abimelekh merupakan sebuah penggenapan bagaimana Allah mulai menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Jadi di sini kita bisa melihat nama dan kedudukan Abraham. Allah janjikan bahwa aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Bagaimana kita bisa mengerti Bapak Ibu bahwa ini adalah merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah mulai menggenapi janjinya bahwa nama Abraham mulai menjadi masyhur. Bapak Ibu, coba kita melihat dari teks ini bahwa seorang raja bersama dengan panglimanya datang kepada Abraham. Kita tahu dari cerita ini Abraham ini tinggal di Gerar Bapak Ibu. Ini bukan negeri Abraham. Ini bukan tempat Abraham. Tetapi Abraham di negeri Gerar adalah hanya seorang asing. Rajanya adalah Abimelekh. Tetapi seorang raja di negeri Gerar, yaitu negeri orang Filistin, dia datang kepada seorang asing yang tinggal di negerinya. Seorang asing Bapak Ibu. Ini tidak mungkin dimanapun kita temui, di daerah, di negara manapun, tidak ada seorang raja yang mendatangi seorang asing. Kalau orang asing itu macam-macam, biasanya dideportasi. Tetapi ini berbeda Bapak Ibu. Jika ia seandainya orang kaya di negeri asing, bisa digunakan berbagai cara untuk menghimpit dia. Bisa digunakan berbagai cara jika ia ingin mencapai jabatan, dia bisa digunakan untuk menghambat. Bukankah itu yang terjadi, yang kita amati sekarang di dunia Bapak Ibu? Tetapi hal yang aneh adalah bagaimana Abraham seorang asing yang datang di negeri orang Filistin. Tetapi seorang raja negeri itu bersama dengan panglimanya datang kepada Abraham seorang asing itu untuk apa? Mengadakan janji, sebuah perjanjian perdamaian. Bapak Ibu, biasanya perjanjian perdamaian hanya bisa diikat di antara seorang kepala negara dengan kepala negara. Jika dia hanya wakil, hanya menteri pertahanan, biasanya itu tidak mungkin mengikat perjanjian dengan seorang kepala negara. Biasanya menteri pertahanan datang mengunjungi menteri pertahanan. Jika dia adalah menteri luar negeri, dia bertemu dengan menteri luar negeri. Tetapi di sini kita bisa melihat seorang raja, bahkan raja di negerinya sendiri, malah datang mengikat perjanjian dengan seorang asing yang tidak memiliki tentara, yang tidak memiliki panglima perang, yang tidak memiliki rakyat, tetapi dia hanya seorang perantau di negeri Gerar. Maka jika kita mengerti hal ini, maka di sini saya mengatakan, saya yakin bahwa bagian ini ditulis oleh penulis kitab Kejadian untuk mau menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan benar-benar mulai menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa namamu Abraham akan menjadi masyhur. Sehingga kita bisa memperhatikan isi dari perjanjian ini, bahwa ini bukan hanya bicara perdamaian antara Abraham dengan Abimelekh, tetapi isi perdamaian ini adalah menyangkut hubungan Abraham dengan Abimelekh, sekaligus hubungan keturunan Abraham dengan keturunan Abimelekh, hubungan keturunan Abraham dengan rakyatnya Abimelekh, yaitu orang-orang Filistin. Sehingga Abimelekh datang kepada Abraham. Dia berkata, oleh sebab itu
Bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mengkaji betapa pentingnya perjanjian ini dan betapa pentingnya kita memahami bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa namamu Abraham akan menjadi masyhur. Dalam ilmu sosial Bapak Ibu, bahwa nama dan kedudukan sekali lagi adalah memberikan hubungan di dalam menjalin relasi dengan sesama manusia di dalam sebuah komunitas. Maka di dalam ilmu sosial ini, agar seseorang mendapat nama dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka dapat difahami dalam dua kategori besar. Yang pertama, kategori yang pertama bagaimana seseorang memperoleh nama dan kedudukan di dalam masyarakat adalah dengan istilah ascribed status. Yaitu status yang diperoleh seseorang berdasarkan kelahirannya. Ini yang saya katakan ascribed status. Jika saya anak bangsawan, papa saya seorang bangsawan, maka saya lahir sebagai anak bangsawan. Maka kedudukan itu akan tetap menjadi milik saya sebagai hak kelahiran saya. Maka saya pasti akan dihormati di tengah-tengah masyarakat sebagai anak bangsawan. Hubungan saya dengan orang di sekitar saya, maka itu ditentukan oleh hak kelahiran saya. Setiap orang yang mendapati saya sebagai anak bangsawan, mereka akan menghormati saya. Sebagian hak saya sebagai anak bangsawan, tanpa usaha apapun yang saya lakukan, hak itu saya akan dapatkan. Di negara kita ada daerah-daerah istimewa yang masih mempertahankan sistem kerajaan. Jika dia adalah anak raja, maka ia mendapati hak-haknya sebagai anak raja tanpa usaha apapun. Ini yang disebut dengan ascribed status. Status yang kita peroleh berdasarkan hak kelahiran kita. Jika di dalam masyarakat tertentu yang memiliki kasta-kasta Bapak Ibu, maka seseorang akan memiliki hak berdasarkan kelahirannya, berdasarkan kasta orang tuanya. Jika dia adalah kasta sudra, maka ia tidak akan bisa naik-naik ke kasta lain. Dia tidak bisa ke kasta Brahma, dia tidak bisa ke kasta Kastria. Karena orang tuanya adalah hanya seorang kasta sudra, maka ia lahir dengan haknya sebagai kasta sudra. Demikian juga Bapak Ibu, kita bisa mendapati hal ini, hak-hak ini, ascribed status ini. Jika kita lahir sebagai laki-laki, maka kita akan memiliki hak yang tanpa usaha apapun, kita akan menjadi seorang ayah kelak. Tanpa usaha apapun Bapak Ibu. Engkau memiliki hak, engkau memiliki nama dan status, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Jika engkau seorang wanita, lahir sebagai seorang wanita, maka tanpa usaha apapun ketika kelak engkau menikah, engkau akan menjadi ibu rumah tangga. Ini nama dan kedudukan ini engkau dapati karena hak kelahiranmu. Jadi, di dalam ilmu sosial, ini adalah merupakan cara seseorang mendapati nama dan kedudukan di dalam masyarakat berdasarkan hak kelahiran atau ascribed status. Tetapi kategori yang kedua, bagaimana seseorang mendapatkan nama dan kedudukan di dalam masyarakat, yaitu dengan istilah achieved status, yaitu bahwa seseorang memperoleh status, nama dan kedudukan dalam masyarakat dengan segala usaha dan perjuangannya.
Bapak Ibu, disinilah kita bisa melihat di dalam masyarakat apa yang disebut dengan ukuran status. Bagaimana orang lain menghormati saya, itu harus dinilai berdasarkan ukuran status saya. Makanya saya berjuang untuk memperoleh hal itu. Saya berjuang mati-matian di tengah-tengah dunia ini agar orang lain menghormati kedudukan saya, agar orang lain mengenal nama saya. Maka ukuran-ukuran apa yang dipakai di dalam masyarakat? Yang pertama itu ukuran kekayaan, Bapak Ibu. Jadi jika seseorang memiliki ukuran kekayaan yang cukup besar, ia akan memiliki nama dan status yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa mengukur seseorang berdasarkan kekayaannya? Bapak Ibu, kita mulai melihat dia rumahnya, tempat tinggalnya di mana. Jika ini adalah dia tinggal di Jakarta, Jakarta mana? Jika kita sudah mulai melihat, oh dia tinggal di daerah Kelapa Gading atau dia di Jakarta Selatan, kita sudah bisa membayangkan status sosialnya. Lalu kita akan melihat bentuk rumahnya seperti apa. Jika bentuk rumahnya Bapak Ibu masih kecil, dia tidak bisa dihargai di mana-mana. Tetapi jika rumahnya bagaikan istana, maka orang lain mulai menghargai dia. Selain bentuk rumahnya, kita bisa melihat dari mobilnya. Jenis mobilnya apa? Alphard kah? Atau hanya sekedar mobil biasa? Kijang Innova, atau dia sudah mulai memiliki mobil-mobil yang mewah. Dia tidak hanya memiliki satu mobil, tetapi sederetan mobil-mobil mewah terbaris di depan halaman rumahnya. Maka orang akan menghormati dia. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat ukuran berdasarkan kekayaan seseorang di dalam hubungannya dengan masyarakat. Dari bajunya Bapak Ibu, kita bisa melihat bajunya itu berapa harganya. Merek tasnya, merek sepatunya. Makanya sekarang di dunia banyak imitasi. Karena orang mau mencari nama dan kedudukan. Misalnya ada merek tas yang sangat mahal, yang sangat terbatas penjualannya, dijual hanya misalnya 10 buah, itu harganya miliaran. Lalu agar orang ini nama dan kedudukannya, maka dibuatlah imitasi. Jadi ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa betapa pentingnya di dalam masyarakat nama dan kedudukan di dalam menjalin relasi antar sesama individu. Selain ukuran kekayaannya Bapak Ibu, kita juga bisa melihat dari ukuran jabatannya. Dia itu siapa? Apakah dia kepala negara? Apakah dia menteri? Apakah dia kepala daerah? Atau dia hanya masyarakat biasa? Atau mungkin kalau di kampung-kampung, apa dia kepala adat? Atau mungkin dia punya kedudukan di sana. Sehingga itu menentukan bagaimana orang menghormati dia dan menghargai dia. Selain ukuran jabatan Bapak Ibu, juga ukuran ilmu pengetahuan. Apakah namanya sederet gelar doktor, profesor, atau namanya tanpa deretan gelar. Makanya sekarang orang-orang pergi sekolah bukan untuk mendapatkan kualitas pendidikan, tetapi hanya untuk menambah deretan gelar pendidikan. Karena itu menentukan statusnya dalam kehidupan sosial. Sekarang lihat gelar dijual Bapak Ibu di mana-mana. Sekolah didapatkan, gelar di sekolah didapatkan dengan cara yang mudah. Di sini kita bisa mengerti bahwa di dalam ilmu sosial, dua hal inilah yang membuat seseorang bagaimana caranya memperoleh nama dan kedudukan di dalam masyarakat. Tetapi saya mau katakan, kedua hal ini tadi, baik itu ascribe status dan juga achieve status. Kalau kita baca kehidupan Abraham ini, sama sekali Abraham tidak memiliki kategori ini Bapak Ibu. Secara kelahiran dia hanya orang asing di negeri Gerar. Dia bukan keturunan raja, dia bukan keturunan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Dia bukan keturunan bangsawan, dia hanya seorang asing.
Apa usaha yang dilakukan oleh Abraham? Tidak ada. Tidak ada usaha Abraham untuk bisa mendapatkan nama dan kedudukan di negeri Gerar. Tetapi pertanyaannya, kenapa Raja Gerar yaitu Abimelekh bersama dengan panglimanya Pihol datang mengikat perjanjian dengan Abraham? Maka jika dua di dalam ilmu sosial menjelaskan bagaimana seseorang mendapat nama dan kedudukan, tetapi di sini kita belajar sesuatu hal yang penting. Ada yang disebut dengan assign status. Penetapan Allah untuk nama dan jabatan seseorang. Jadi ternyata nama dan kedudukan tidak hanya didapat karena hak kelahiran, tidak hanya didapat karena usaha. Tetapi juga ada satu hal yang paling tinggi, bahwa Allah lah yang membuat namamu menjadi masyhur. Itu janji Allah. Maka itulah yang diperoleh oleh Abraham. Kenapa dia dihormati dan dihargai oleh seorang raja walaupun dia seorang orang asing? Karena itulah penetapan Allah, assign status di dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita mengerti bahwa tidak semua nama dan kedudukan diperoleh karena usaha maupun hak kelahiran, tetapi juga diperoleh karena penetapan Allah atas kita, maka di sini kita sangat menyayangkan banyak orang Kristen meninggalkan Yesus hanya karena mendapat nama, jabatan dan kedudukan tertentu. Banyak orang karena hanya mau menjadi DPRH, banyak orang Kristen yang hanya mau karena mau jadi kepala daerah, mau menduduki jabatan tertentu, dia rela meninggalkan Yesus. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Bahkan yang aneh Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang menamakan diri orang Kristen bukan hanya saja meninggalkan Yesus, tetapi mengambil posisi yang berseberangan dengan menghina Yesus, dengan menghina Alkitab hanya untuk mendapat nama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak orang yang untuk mendapatkan nama, popularitas, rela mengajar ajaran yang sesat. Ini sangat disayangkan. Bahkan di dalam usaha Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang menjalankan usaha, pekerjaan dengan cara yang tidak benar. Hanya untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi agar kita tidak terperosok kepada hal-hal yang seperti ini, maka Amsal mengingatkan kita Bapak Ibu. Coba kita buka Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Agar kita mengerti status yang ditetapkan oleh Allah ini sehingga kita orang Kristen bisa memahami status kita ini dengan cara yang benar. Saya akan bacakan kepada kita Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sekali lagi Bapak Ibu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Maka di sini kita diingatkan bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita tidak terperosok untuk mengejar nama dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang tidak benar, maka alangkah baiknya kita harus mengingat firman Tuhan ini. Nama baik lebih penting dari semua itu. Maka jika nama baik ini yang lebih penting menurut Alkitab, maka di sini kita bisa memahami cerita Abraham ini. Bahwa kadang-kadang di dalam pemeliharaan Allah yang besar atas umatnya, Ia menunjukkan kepada umatnya tanda-tanda bahwa Ia sungguh-sungguh menyertai kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa di sini kita bisa mengerti bahwa di dalam pemeliharaan Allah yang besar, Allah memberikan
tanda-tanda dalam kehidupan kita bahwa Ia sungguh-sungguh menyertai kita. Tanda-tanda ini apa Bapak Ibu? Bahwa tanda-tanda ini Allah membuat Abraham menjadi kaya raya di negeri orang asing. Allah memberkati Abraham, ternaknya berlimpah, dan dia memiliki segala hal diberkati oleh Tuhan. Ini adalah yang disebut tanda-tanda. Maka tanda-tanda ini Bapak Ibu adalah agar orang lain tidak bisa tidak memperhatikan kehidupan kita. Kadang Allah membuat usaha kita berjalan dengan baik. Kadang Allah membuat pekerjaan kita baik, jabatan kita di kantor jadi lebih baik. Kadang Allah membuat keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Kenapa? Ini saya katakan, ini tanda dari Tuhan. Seperti yang memberikan tanda ini kepada Abraham. Bahwa agar orang lain di sekitar kita tidak bisa tidak memperhatikan kita. Bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Maka jika semua tanda-tanda ini Bapak Ibu diberikan Tuhan. Jika ketika kita merasakan usaha kita diberkati. Ketika kita melihat posisi kita di tempat pekerjaan semakin membaik. Bapak Ibu, jangan terperosok untuk menjadi gila. Tetapi ingat bahwa itu tanda-tanda agar kita bersaksi bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Keyakinan Abraham bahwa Allah lah yang membuat namanya masyhur telah membuat hati nurani Abraham untuk menanggapi persahabatan dengan Abimelekh. Kita mendapati di sini bahwa ketika Abimelekh datang kepada Abraham untuk menjalin persahabatan, bersumpah dan berjanji, Bapak Ibu, hal yang sangat menarik adalah di ayat 24 Abraham langsung menanggapi Abimelekh. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, sesuatu kaitan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kaitan antara keyakinan kita bahwa Allah yang membuat nama kita masyhur dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam persahabatan. Sehingga di dalam menjalin persahabatan dengan orang lain di atas dasar keyakinan bahwa Allah yang membuat nama kita masyhur, maka kita akan menjalin persahabatan dengan cara yang tulus dan jujur. Bapak Ibu, bisa saja jika kita membaca baik-baik hal ini, bisa saja Abraham karena dia sangat dihormati, karena seorang raja datang pada dia dan meminta perdamaian, meminta persahabatan. Jika ia tidak mengerti bahwa namanya menjadi masyhur karena Tuhan, maka bisa saja dia memberikan persahabatan itu dengan cara bersyarat. Dia bisa saja mengajukan syarat kepada Abimelekh. Saya mau bersahabat dengan kamu tetapi ada syaratnya. Berikan aku tanah sekian. Bisa. Kalau Abraham tidak memiliki keyakinan bahwa namanya menjadi masyhur karena Tuhan, bisa saja ketika Abimelekh datang mengajukan persahabatan, maka dia bisa mempersulit Abimelekh. Dia bisa berkata, saya berikan saya waktu dulu ya Abimelekh. Biar saya memikir-mikirkan ulang dulu. Seberapa untungnya saya menjalin persahabatan dengan engkau. Bisa saja jika Abraham tidak mengerti, jika tidak menyadari bahwa Tuhan yang membuat namanya menjadi masyhur, bisa saja ketika Abimelekh datang kepadanya, dia berkata, saya menolak Abimelekh. Saya tidak mau bersahabat dengan engkau.
Tetapi atas keyakinannya kepada Tuhanlah, atas keyakinannya bahwa namanya menjadi masyhur karena berkat Tuhan, maka ia dengan spontan, ia dengan cepat menanggapi persahabatan itu dengan bersumpah. Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, bahwa keyakinan kepada Tuhanlah yang memampukan seseorang menjalin persahabatan yang jujur dan tulus. Agama tidak bisa melakukannya. Agama malah bisa membuat orang untuk membedakan orang lain. Agama bisa mengatakan engkau A, aku B. Kita berbeda. Agama bisa mengatakan engkau mayoritas, aku minoritas. Peninggian kepada atribut-atribut agama bisa membuat seseorang untuk timbul konflik. Aku baju putih, engkau baju hijau. Apalagi orang yang sangat mengagung-agumi atribut-atribut agama. Jika engkau melecehkan atribut ini, engkau berhadapan dengan maut. Agama bisa membuat orang sulit bersahabat. Wajah muram, susah bicara, susah senyum, susah mengucapkan sesuatu kepada yang berbeda. Agama bisa menjadi sarana orang untuk menunjukkan bahwa dia lebih superioritas dibanding yang lain. Bukankah banyak orang-orang yang hidup beragama tetapi susah bergaul karena dibatasi oleh agamanya? Bayangkan Bapak Ibu di Alkitab, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena kehidupan agamanya sehingga mereka sangat susah bergaul dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Jadi di sini kita bisa melihat betapa susahnya agama di dalam membangun sebuah pergaulan. Tetapi hati nurani yang baik, karena keyakinan di atas dasar iman kepada Tuhan, maka di sini Allah Abraham tidak membedakan Abimelekh tanpa mencari keuntungan. Ia mau menjalin persahabatan dengan dia, membuka diri. Inilah yang saya katakan prinsip dalam pergaulan. Bahwa di dalam pergaulan inilah Bapak Ibu, siapapun akan menjadi sahabat kita. Tanpa membedakan siapapun, yang dihindari adalah pergaulan buruk. Jadi kita bukan menghindari orang karena statusnya, bukan menghindari orang karena agamanya, bukan menghindari orang karena apapun labelnya. Tetapi yang dihindari adalah pergaulan buruk. Maka ketika kita memahami hal ini, maka disinilah kita mengerti bagaimana prinsip pergaulan yang jujur dan tulus. Ada satu hal yang sangat menarik dari kitab Amsal. Kalau kita membaca di dalam Amsal 27 ayat 5. Saya kembali mengajak kita melihat Amsal 27 ayat 5. Di dalam pasal 27 ayat 5, di sini kita mengerti sebenarnya hal yang paling penting di dalam pergaulan yang jujur dan tulus. Amsal mengingatkan kita, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Bagaimana Abraham ketika dia bersumpah kepada Abimelekh untuk menjalin persahabatan. Bahwa Abraham tidak segan-segan untuk menyampaikan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Abimelekh. Jadi inilah persahabatan yang benar Bapak Ibu. Bukan dibangun atas dasar kasih yang sentimental. Tetapi dibangun di atas dasar kasih yang tulus. Kasih yang sentimental ini apa Bapak Ibu? Kasih yang sentimental ini begini. Aduh,
daripada rusak hubungan persahabatan kita, saya menutup mata dengan seluruh kesalahanmu. Saya menutup mata dengan seluruh pelanggaranmu. Saya anggap kamu baik-baik saja. Saya tidak mau tegur. Saya tidak mau berbicara tentang hal yang buruk. Kita bicara hal-hal yang baik-baik saja. Agar persahabatan ini langgeng. Saya katakan inilah persahabatan yang dibangun di atas dasar kasih yang sentimental. Tetapi kasih yang sejati atas dasar kejujuran. Maka di atas dasar itulah maka kita akan menegur, menyampaikan kesalahan, menyampaikan kritik, memberitahukan apa yang tidak benar bagi seorang yang kita anggap seorang sahabat. Sehingga Abraham sangat menyesalkan pelanggaran yang dilakukan oleh hamba-hambanya Abimelekh. Ia menyampaikan hal demikian dan dia ingin memperbaiki apa yang terjadi itu agar persahabatan ini benar-benar terjadi dengan baik. Makanya Amsal tadi berkata bahwa teguran yang nyata-nyata itu lebih baik dari kasih yang sembunyi. Karena teguran itu adalah bagian dari kasih yang baik. Maka jika kita mengasihi orang yang kita anggap itu sahabat, maka mestinya kita tidak menutup mata. Bukan menutup mata terhadap segala pelanggarannya. Bukan menutup mata atas segala kelemahannya, tetapi memberitahukan dia agar ia bisa menjadi lebih baik. Jika saya mengasihi istri saya, maka saya memberitahukan kesalahannya. Jika saya mengasihi anak-anak saya akan tidak segan-segan memberitahukan kesalahannya. Jika saya mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan, saya akan memberitahukan segala kesalahannya. Tetapi jika saya menutup semua itu hanya demi kebaikan dalam relasi, saya membangun kehancuran dalam relasi tersebut. Maka Bapak Ibu, jika kita mengerti prinsip dasar inilah, maka di sini kita mengerti arti inkarnasi Kristus di dalam ia mengambil kedudukan yang sangat rendah, yaitu 2000 tahun yang lalu. Inilah yang nanti kita rayakan di bulan-bulan yang ada di depan kita, yaitu Natal. Bahwa Allah yang maha tinggi itu, Allah yang kudus itu, rela ia bertemu dan bersahabat dengan manusia berdosa. Ia bukan menolak manusia berdosa, dia bukan membuang manusia berdosa, tetapi ia datang untuk menjadi sama dengan manusia berdosa. Bahkan ia memanggil kita seorang sahabat. Ia datang menjamah manusia berdosa. Ia datang memegang seorang berdosa. Ia menyembuhkan manusia berdosa. Ia makan bersama mereka yang berdosa. Tetapi ia tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa mereka. Ia berkata kepada Petrus, "Hei iblis." Ia berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, "Engkau seperti kuburan yang dilabur putih." Tetapi ia tidak pernah menolak mereka. Ketika orang-orang berdosa datang kepada dia, ia berkata apa? Engkau telah diampuni. Maka inilah arti mengapa kita selalu merayakan Natal. Salah satu pesan yang paling utama adalah makna persahabatan. Sehingga di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu, kita tidak membedakan siapapun. Di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang yang sesuku, yang seagama, bukan hanya mereka yang sama-sama status sosial, bukan hanya mereka yang sama jenis rambutnya, jenis kulitnya, bukan hanya mereka yang sama dengan selera kita, yang makanannya sama, dan bukan yang sama semua. Tetapi di tengah-tengah dunia ini, Allah mengutus kita dengan tanda-tanda yang Dia berikan. Jika Tuhan memberikan tanda-tanda itu, agar kita bisa bersahabat dengan semua orang, menyampaikan berita kasih karunia, sehingga kita bisa membawa orang berdosa boleh kembali
kepada pertobatan yang sejati. Maka kita tidak akan kompromi dengan dosa mereka, tetapi kita akan terus berjuang untuk mereka datang kepada Yesus, sumber daripada penebusan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka kita diingatkan kembali lagi lewat perjamuan kudus pada hari ini, bagaimana Yesus telah menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu lewat pembagian roti dan anggur. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita agar kita diperkenankan semeja dengan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memateraikan firman-Mu di dalam hati kami. Agar kami Tuhan boleh benar-benar mengerti bahwa nama adalah merupakan penetapan-Mu sendiri Tuhan. Walaupun ada orang yang membawa nama dan kedudukan karena kelahirannya, dengan usahanya. Tetapi kami, Engkau berikan nama karena anugerah-Mu. Engkau yang membuat kehidupan umat-Mu berhasil. Engkau yang memelihara dengan sempurna. Itu adalah tanda agar orang lain boleh memperhatikan kami, sehingga itu menjadi sarana untuk kami boleh memberitakan bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh telah memelihara kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui itu semua kami boleh menjalin persahabatan dengan semua orang, tanpa membedakan siapapun, tetapi membangun persahabatan di atas dasar kasih yang sejati, bukan atas dasar kasih yang sentimental. Sehingga orang bukan hanya bersahabat dengan kami, tetapi kami boleh memperkenalkan Engkau Yesus kepada mereka, sumber penebus dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami boleh hidup mempraktekannya, tidak menutup mata dengan semua yang ada di sekitar kami. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami sungguh bersyukur Engkau mengundang kami boleh semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau pun siapkan hati kami menerima roti dan anggur, sehingga melaluinya kami beroleh kesehatan dan kekuatan di dalam mengikut Engkau dan terlebih menikmati kesehatan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam kasih-Mu. Sambil kita menyiapkan hati kita. Kepada majelis yang bertugas, saya mengundang maju ke depan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita sebagai dasar dari perjamuan kudus pada hari ini. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mesti selalu diingatkan kepada kita ketika kita semeja dengan Tuhan dalam menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah merupakan salah satu sakramen yang kita rayakan di dalam gereja kita selain baptisan kudus. Kenapa dia disebut sakramen, Bapak Ibu? Karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus dan harus kita taati. Di dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu, merupakan sebuah peringatan akan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa hanya melalui penderitaan dan kematiannya lah kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Oleh sebab itu, untuk menggambarkan akan karya Kristus dalam penebusan dosa inilah, maka nanti kita akan menerima roti dan anggur. Roti menunjuk kepada tubuh Kristus yang disalibkan untuk menggantikan kita di dalam menanggung hukuman Allah. Dan anggur menunjuk kepada darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menerima roti dan anggur, maka mari kita menerimanya dengan iman bahwa hanya di dalam Yesuslah kita beroleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita, jika kita salah di dalam menerima perjamuan kudus ini, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, agar kita berkenan di mata Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini, maka saya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan jujur, menyadari diri kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Adakah dosa yang masih kita sembunyikan? Adakah dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Maka saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk berdoa masing-masing di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau Yesus 2000 tahun yang lalu telah menggantikan kami yang berdosa menanggung hukuman Allah melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan hanya melalui kematian-Mu saja ada jalan pengampunan. Barang siapa yang percaya kepada Engkau bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit, akan menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami setiap anak-anak-Mu yang telah dengan jujur datang kepada Engkau, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau akan memperbaharui hati kami, dan Engkau Allah Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima sebentar lagi, sehingga kami boleh semakin dibawa ke dalam ketaatan kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima roti dan anggur, kita akan menyanyikan pujian satu dalam roh-Mu, satu dalam kasih-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan
tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siap rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Mari kita mengangkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita menerima perjamuan kudus ini, firman Tuhan mengingatkan kita, setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Doa syukur untuk perjamuan kudus ini, saya minta kesediaan bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan cinta-Mu dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Kami tahu, kami sadar tak selayaknya kami menerima semua kasih dan anugerah itu, tetapi karena cinta-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui perjamuan ini kami terus diingatkan bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Tuntun kami sepanjang kami hidup di dunia ini, dan layakkanlah kami, dan sucikanlah kami, dan pimpinlah kami selalu, agar kami menjadi anak-anak terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, jangan dikumpulkan sambil kita menyanyikan pujian Satu Dalam Roh-Mu.
dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih si Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Perjamuan kudus telah selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sama-sama mendengarkan warta gereja pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk seluruh jemaat yang beribadah secara online. Kami sungguh percaya bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga menginformasikan bahwa gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Maka jika pelayanan diakonia ini belum sampai kepada jemaat-jemaat yang mungkin merasa dampak pandemi ini, maka Bapak Ibu boleh menginformasikan kepada kami, kepada majelis, kepada ketua-ketua PW, atau kepada saya sebagai gembala jemaat. Pada hari Kamis ini, kita akan ada Bible class via Zoom pada jam 7 malam dengan tema Allah berfirman kepada manusia melalui Alkitab. Ini adalah merupakan sarana bagi kita agar kita bisa bertumbuh bersama. Harapan saya bahwa setiap jemaat dapat berbagian untuk mengikuti Bible class pada hari Kamis ini. Kami juga menyampaikan bahwa ada pemberkatan pernikahan pada tanggal 29 November. Maka ini adalah pemberitahuan yang kedua atas nama Saudara Erwin dan Saudari Patricia Go. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami akan menyampaikan 3 kali berturut-turut. Dan jika ada keberatan yang sah, boleh menyampaikannya kepada kami. Pemberkatan nikah ini pada tanggal 29 November 2020 jam 12 WIB di GP Kris Pasar Baru. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir, maka Bapak Ibu juga boleh menyaksikan pemberkatan nikah ini melalui live streaming. Kami juga menyampaikan bahwa pada tahun ini kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember ini perayaan Natal sekaligus ibadah umum Natal kita rayakan bersama-sama pada jam 9.30 WIB seperti biasa. Dan pada tanggal 24 Desember malam maka diadakan juga persekutuan Christmas Eve, malam Natal Bapak Ibu. Jadi
24 Desember malam, jam 7 malam, itu ada ibadah via Zoom. Dan pada tanggal 25-nya besoknya, kita adakan ibadah perayaan Natal sekaligus Natal umum. Bapak Ibu juga boleh melihat laporan keuangan pada warta yang telah dikirim kepada Bapak Ibu. Juga boleh melihat jemaat-jemaat yang berulang tahun. Dan di bulan ini kita boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka. Dan kami juga terus berdoa agar kita terus mendukung GP Kris Pasar Baru ini untuk boleh tetap melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengundang kita akan mengakhiri akan ibadah ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan visi misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi, doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Di penghujung ibadah kami Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini. Kami juga terus berdoa di dalam segala pergumulan-pergumulan kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap memelihara dan menjaga persekutuan umat-Mu di GP Kris Pasar Baru ini juga Tuhan, dan juga jemaat-jemaat di pos-pos perintisan Batam dan Bekasi. Agar kami boleh tetap menikmati hubungan yang baik dengan Engkau dalam hubungan pribadi. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau pusat kehidupan kami. Bukan saja Engkau pencipta kami, tetapi Engkau Yesus adalah satu-satunya penebus kami. Maka Engkau Allah Roh Kudus yang kiranya menuntun kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Bapa, di masa-masa pandemi ini kami jemaat-Mu hanya bisa ibadah secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya ini tidak mengurangi keintiman kami dengan Engkau Bapa. Karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Maka biarlah Engkau Tuhan yang membuat kami di dalam hubungan pribadi kami sehari-hari dengan Engkau, biarlah kami menjadikan firman-Mu sebagai sarana untuk sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kami berdoa Bapa, jika pada hari Kamis nanti kami belajar Bible class, bagaimana kami bisa melihat tangan Tuhan menuntun kami melalui Alkitab. Maka biarlah Tuhan Engkau siapkan hati setiap kami jemaat-Mu, agar kami tidak melewatkan hal-hal penting ini. Tetapi biar kami sungguh-sungguh Tuhan memberikan tangan kami dipegang oleh Engkau melalui firman-Mu. Sehingga kebenaran itu boleh memerdekakan kami dengan kemerdekaan yang lebih sungguh-sungguh. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di masa-masa pandemi ini dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mereka yang saat ini sedang di dalam kondisi pemulihan. Kami berdoa untuk Saudari Yansri, kami berdoa untuk Ibu Magdalena, kami berdoa untuk anaknya Patinarto. Ya Tuhan, tolonglah mereka, Engkau berkati,
Engkau terus kuatkan mereka, beri penghiburan agar mereka pun Tuhan boleh menikmati pertolongan-Mu. Kami berdoa buat bayi yang baru lahir, baby Max, anak daripada Diaken Vindi dan Saudari Ula. Ya Tuhan, berkati agar anak ini boleh bertumbuh dengan sehat. Engkau yang menjaganya, menolong dan menopangnya. Engkau yang memberkati masa depannya. Engkau juga yang memberkati kedua orang tuanya agar mereka boleh mendidik anak ini di jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk mereka yang saat ini dalam kondisi kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi ini. Peliharalah Tuhan jemaat-Mu, tolonglah. Jika gereja di tempat ini mengadakan pelayanan diakonia, maka kiranya Engkau memakai pelayanan yang sederhana ini Tuhan, untuk bisa menjadi alat di tangan-Mu sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan untuk bangsa kami agar Tuhanlah yang memulihkan bangsa kami di tengah-tengah pandemi. Engkau Tuhan yang kiranya terus bekerja di dalam mencegah penularan wabah ini. Karena kami melihat Tuhan, penularan ini semakin masif. Oleh sebab itu Bapa, kami tahu kuasa ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat. Bukan hanya saja Engkau berdaulat atas kami umat-Mu, tetapi Engkau berdaulat untuk semua manusia dan Engkau berdaulat terhadap wabah ini juga Tuhan. Engkau yang mengizinkan ini semua terjadi dan Engkau pun Tuhan yang bisa memutus rantai penyebarannya dan Engkau yang bisa menghentikannya. Maka hanya belas kasih-Mu saja kami mohonkan. Kasihanilah bangsa kami, kasihanilah rakyat Indonesia ini. Berkati pemerintah di dalam segala usaha mereka Tuhan. Kami tahu bahwa mereka adalah wakil-Mu dalam segala perjuangan untuk menghentikan penyebaran wabah virus ini. Beri mereka hikmat dan kekuatan. Kami mendengar mengenai vaksin, Tuhan Engkau berkati agar vaksin ini efektif. Bahkan Engkau kiranya berkati rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah yang sah di dalam memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Biar setiap kami boleh sungguh-sungguh menghormati pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberikan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan-Mu boleh datang atas kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa mengucapkan syukur kepadamu bahwa Tuhan yang telah memelihara kami 1 minggu yang lalu. Oleh sebab itu kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menuntun memelihara kami. Engkau menjaga kami, keluar masuk kami. Engkau Allah yang selalu melindungi. Dan Engkau yang menjauhkan kami dari yang jahat. Engkau yang menjauhkan kami dari segala bentuk penyakit termasuk wabah virus corona ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia. Setia pada janji-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang telah menyatakan firman-Nya adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang kekal, dan Ia juga adalah Allah yang telah berinkarnasi di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu, Ia berkenan memberkati engkau. Maka pulanglah,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.